Oke, selamat datang kembali di penjelajahan kita. Kali ini nih, kita bakal fokus ke satu bab yang penting banget kayaknya dari materi Anda. Bab 5 dari Principle Centered Leadership. Judulnya, Sebuah Perpisahan dengan Masa Lalu. Intinya tuh kuat banget ya. Hampir semua terobosan besar katanya itu lahir dari keberanian buat mendobrak cara pandang lama, tradisional. Iya, betul. Mendobrak kebiasaan berpikir gitu ya. Nah, kita mau lihat nih, apa sih maksudnya pergeseran paradigma itu? Kenapa ini bukan sekedar ya perubahan kecil aja, tapi lompatan yang benar-benar fundamental? Lompatan dalam pemahaman dan ujung-ujungnya kinerja juga kan? Betul. Jadi misi kita kali ini memahami gimana caranya mengubah kacamata kita, cara pandang kita, itu bisa membuka potensi yang luar biasa. Siap ya? Yuk kita mulai bedah. Oke, jadi konsep kuncinya itu paradigma, ya kan? Covey bilang ini kayak peta mental kita gitu. Peta buat memahami dunia. Iya, peta mental. Dan peta ini yang nentuin apa yang kita anggap mungkin atau nggak mungkin. Nah, itu dia. Perbaikan kecil mungkin bisalah dengan nambah skill baru. Tapi lompatan besar, wah, itu butuh peta baru katanya. Butuh paradigma baru. Contoh klasiknya kan si Columbus itu. Dia nantang peta lama. Bener, walaupun ya tujuannya nyari rute ke Hindia, meleset, tapi aksinya itu mengubah paradigma dunia soal bentuk bumi dan kemungkinan pelayaran. Gede banget dampaknya. Gede banget. Nah, gimana ini ditarik ke manajemen? Nah, ini yang menarik. Covey langsung nyambungin ke sana. Peta lama di leadership itu ya seringkali model wortel sama tongkat lah. Agak usang ya, Udah kuno ya kayaknya. banget. Nah, paradigma kepemimpinan berpusat prinsip atau PCL yang dibahas di bab ini nawarinya bada. Bukan sekedar peta baru yang nanti bisa usang lagi, Terus apa dong? tapi sebuah kompas. Kompas berupa prinsip-prinsip abadi. Jadi lebih tahan lama, lebih universal gitu. Wah, kompas prinsip. Keren analoginya. Jadi bukan cuma soal prosedur atau teknik ABC, tapi lebih ke menyelaraskan apa yang kita lakuin sama keyakinan inti kita. Gitu. Persis, menyelaraskan prosedur dengan prinsip. Fokusnya itu transformasi yang mendasar, bukan sekedar ya mengelola rutinitas saja. Transformasi, bukan pengelolaan. Oke. Tujuannya lebih dalam, mengubah cara kita melihat orang, melihat potensi, dan berinteraksi. Bukan cuma mengubah apa yang kita kerjakan. Ini nyambung ke analogi Covey yang lain ya, yang soal hambatan itu. Nah, iya. Yang Chuck Yeager itu, dia mecahin hambatan suara. Pas banyak ahli bilang, wah nggak mungkin itu. Mustahil ya. Nah, Covey bilang, di manajemen juga agak hambatan manusia. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kecenderungan kita ngelihat orang itu kayak, beban. Atau biaya. Pokoknya bukan aset utama gitu. Oh, jadi paradigmanya ngelihat orang sebagai masalah ya, bukan potensi. Kurang lebih gitu. Dan PCL ini menurut Covey adalah cara buat mendobrak hambatan manusia itu. Dengan mengubah cara pandang, kita mulai lihat dan memperlakukan orang sebagai potensi terbesar. Dan kalau itu terjadi dampaknya? Dampaknya bisa luar biasa ke kinerja. Bukan lagi ngomongin naik 5%, 10%, tapi bisa katanya sampai 500%, berlipat-lipat. Wow, 500%. Itu karena potensi yang tadinya dikunci sama paradigma lama jadi kebuka gitu ya. Betul, potensi yang terpendam itu dilepaskan. Tapi ya, mengubah paradigma ini kan gak gampang, baik buat diri sendiri maupun di organisasi. Pasti ada resistensi. Nah, iya. Itu yang Covey bahas pakai konsep medan gaya atau force field itu kan? Benar-benar, force field analysis. Jadi selalu ada tuh kekuatan yang mendorong perubahan. Tapi di sisi lain, ada juga kekuatan yang nahan. Kayak kebiasaan lama, budaya yang udah mengakar, rasa nyaman di zona lama. Iya, kekuatan penahan. Nah, insight penting dari Covey di sini. Jangan cuma fokus nambar kekuatan pendorong. Jangan cuma ayo berubah, ayo maju. Tapi yang lebih krusial, coba analisis dan kurangi kekuatan penahan itu. Oh, jadi fokusnya ngurangin yang nahan ya, bukan cuma nambah yang dorong. Kenapa gitu? Karena kalau cuma nambah dorongan, tapi penahannya masih kuat, yang ada malah timbul ketegangan baru. Resistensi bisa makin kuat. Jadi perlu analisis mendalam dulu. Apa sih yang sebenarnya nahan kita? Bukan sekedar modal nekat atau paksaan. Oke, masuk akal. Jadi ngertiin dulu apa yang bikin susah berubah, baru diatasi.
Ini nyambung juga sama ide Covey soal pertumbuhan yang bertahap, nggak bisa instan. Nyambung banget. Analogi 6 hari penciptaan itu metafora bagus buat ini. Kita nggak bisa ujuk-ujuk lompat ke hari ke-6 hasil ideal kalau kita aja masih di hari kedua, di kondisi sekarang. Nggak bisa motong kompas ya. Nggak bisa. Mencoba jalan pintas atau pura-pura udah lebih maju dari kenyataannya itu hampir pasti gagal. Jadi langkah pertama yang penting banget adalah jujur mengakui kita ada di mana sekarang. Paham kondisi awal. Dan kalau kita nekat nih ambil jalan pintas atau nggak bangun dari dalam, apa konsekuensinya? Covey nyebut soal meminjam kekuatan. Maksudnya? Itu maksudnya kita ngandelin hal-hal eksternal yang sifatnya sementara. Contohnya ya jabatan formal, kekuasaan buat maksa, status, atau mungkin karisma sesaat. Oh, kayak pakai topeng gitu ya? Bisa dibilang gitu, kelihatannya mungkin berhasil sesaat, tapi jangka panjangnya rapuh banget. Kenapa? Karena itu justru melemahkan diri kita sendiri, juga orang lain, dan hubungan jadi nggak otentik. Jadi kekuatan sejati itu dari mana dong? Kekuatan sejati itu, kata Covey, dibangun dari dalam. Dari kapasitas internal kita. Karakter yang kuat, keahlian yang beneran dikuasai, pengetahuan, integritas, kepercayaan yang kita dapat dari orang lain karena kita memang layak dipercaya, bukan karena jabatan. Oke. Jadi kalau disimpulin nih, perpisahan dengan masa lalu di bab ini tuh bukan cuma soal, ya udah, tinggalin aja kebiasaan lama, Bukan sekedar itu. tapi lebih ke proses yang sadar ya. Proses membangun fondasi baru yang kokoh, yang basisnya prinsip. Terus kita juga harus menghargai proses alami pertumbuhan, nggak bisa instan, dan yang penting punya keberanian buat mengubah cara kita melihat dunia dan orang lain, mengubah paradigma kita. Tepat sekali. Udah kebayang ya benang merahnya? Jadi, apa artinya ini semua buat Anda yang lagi dengerin? Bab ini sebenarnya nantang kita semua buat berani ngaca gitu. Ngaca soal apa tuh? Ngaca soal peta mental atau paradigma yang kita pegang selama ini. Karena terobosan besar, personal maupun profesional, itu seringkali butuh keberanian buat mempertanyakan asumsi-asumsi kita yang paling dasar. Dan kemudian beralih ke kompas prinsip yang lebih langgeng. Wah, dalam juga ya. Ini jadi pertanyaan bagus buat kita renungkan setelah ini. Paradigma atau cara berpikir lama apa yang mungkin tanpa kita sadari saat ini lagi ngebatasin potensi Anda atau tim atau organisasi Anda? Dan sebaliknya, prinsip universal apa yang bisa jadi kompas andalan Anda buat menghadapi tantangan-tantangan di depan? Menarik banget. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada percikan inspirasi atau mungkin momen aha yang berguna buat Anda. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.